Di tengah kota Makkah, lahirlah seorang lelaki dari keturunan mulia Quraisy. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Lahab karena wajahnya yang kemerah-merahan. Ia adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hubungan darah itu tidak membuatnya cinta, justru menjadikannya musuh yang paling keras. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Syafa. Dengan suara yang lantang beliau menyeru, "Wahai kaum Quraisy, aku diutus sebagai pemberi peringatan bagi kalian. Sembahlah Allah semata dan tinggalkan berhala-berhala kalian." Orang-orang Quraisy terdiam. Namun tiba-tiba Abu Lahab bangkit dengan mata menyala dan suara keras. "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itu Abu Lahab menaruh dendam. Ia menggunakan harta, kedudukan, dan lisannya untuk menghalangi siapa saja yang hendak mendekat kepada Islam. Saat Nabi pertama kali menyeru Quraisy secara terang-terangan, Abu Lahab justru berteriak, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataannya ini langsung dibalas oleh Allah dengan turunnya Quran surah Al-Lahab yang diawali dengan kalimat yang sama, "Tabbat yada Abi Lahabiyu wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar binasa. Quran surah Al-Lahab ayat 1. Abu Lahab selalu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi berdakwah, ia membuntuti dan memperingatkan orang-orang agar jangan percaya. Bahkan saat ada kabilah dari luar Makkah datang mendengar dakwah Nabi, Abu Lahab sering berteriak, "Jangan dengarkan dia, ia hanyalah pembohong." Ia pernah melempar kotoran ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci beliau di depan orang-orang, dan menyebarkan fitnah agar masyarakat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukannya sebagai tokoh Quraisy, ia memobilisasi orang-orang untuk menentang Islam dan menyakiti kaum muslimin. Istrinya, Ummu Jamil binti Harb, bukan sekadar mendukung. Ia sendiri menjadi duri dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi, ia menebar ranting berduri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidahnya tajam, penuh ejekan, penuh fitnah. Maka Allah turunkan firman yang mengabadikan kehinaan keduanya dalam surat Al-Lahab. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Ayat ini menusuk harga diri Abu Lahab dan Ummu Jamil. Namun kebencian mereka hanya semakin membara. Dengan mata penuh amarah, Ummu Jamil suatu hari berjalan ke Ka'bah. Tangannya menggenggam sebuah batu besar. Nafasnya memburu, bibirnya berkomat kamit, sumpah serapah. Ia bersumpah akan menghantam wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hancur. Namun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk tenang bersama Abu Bakar Asy-Siddiq. Anehnya, Ummu Jamil tidak bisa melihat beliau. Allah menutupi pandangannya. Ia hanya melihat Abu Bakar, lalu berkata dengan nada benci, "Di mana temanmu itu, wahai Abu Bakar? Aku mendengar ia menghina aku. Jika aku melihatnya, akan kupukul wajahnya dengan batu ini." Abu Bakar khawatir, namun Rasulullah tersenyum tenang. Ummu Jamil pun pergi dengan hati yang penuh amarah, tanpa menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tepat di hadapannya, dilindungi oleh Allah. Ketika perang Badar pecah, Abu Lahab tidak ikut turun ke medan perang. Ia menyuruh orang lain menggantikannya. Namun begitu berita kekalahan Quraisy sampai di Makkah, amarahnya meluap. Ia marah, mencaci, dan menyalakan kebencian. Tak lama setelah itu Allah timpakan penyakit mematikan padanya. Tubuhnya dipenuhi bisul, bernanah, dan berbau busuk. Orang-orang menjauhinya, bahkan keluarganya sendiri enggan mendekat. Setelah beberapa hari Abu Lahab mati dalam keadaan hina, lalu dikuburkan dengan cara dilempari tanah dari kejauhan, tanpa penghormatan, tanpa doa. Ummu Jamil pun mengalami akhir yang serupa. Ia hidup dalam nestapa, dihina karena namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar. Simbol wanita yang menyalakan api permusuhan. Kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil adalah peringatan keras bagi umat manusia, bahwa harta, kedudukan, dan nasab
tidak akan berguna jika hati menentang kebenaran. Kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak menyelamatkan Abu Lahab karena ia memilih jalan kesombongan. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi dalam kebencian, namun juga serasi dalam kehinaan yang kekal. Nama mereka diabadikan bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai peringatan hingga akhir zaman.